selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak Ibu Selamat pagi, semua? Pak. Sehat Pak. Pagi, Pak. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk dapat bergabung bersama kami dalam seri webinar Leadership for Productivity. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersama-sama untuk sharing terkait dengan apa itu namanya kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas. Lalu juga kita akan mengenalkan tentang apa saja atau tools apa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin dalam meningkatkan produktivitas di area kerja Bapak Ibu. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini, kita Bapak Ibu mohon izin kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan nilai manfaat buat kita dan kita bisa bersama-sama menjalankan atau mengimplementasikan kepemimpinan di dalam area kerja Bapak Ibu nantinya. Oke? Baik, untuk mengawali pertemuan ini kita sama-sama Bapak Ibu untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus tangan dong buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan berkenan dalam mengikuti training kita hari ini. Dan sebagai awalan pembuka, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ya, di mana hari ini Bapak Ibu SSC mengadakan acara Leadership for Productivity, webinar yang dikhususkan untuk Bapak Ibu semua lebih mengenal, lebih memahami apa itu yang namanya kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Anirius. Saya sarjana ekonomi, sempat melanjutkan pendidikan S2, dan dari sisi pengalaman pendidikan atau sisi pengalaman di dunia consulting, ini yang Bapak Ibu bisa lihat. Pertama, saya pernah menjalankan berbagai macam proyek, baik yang bersifat continuous improvement maupun people development. Dan satu pengalaman yang saya dapatkan ketika kita menjalankan continuous improvement adalah sehebat apapun proses yang akan kita jalankan, sebagus apapun metodologi yang kita miliki, kalau kita tidak sentuh orangnya dalam menjalankan proyek kita, pasti akan mengalami satu kendala. Dan inilah menjadi salah satu peran di mana konsultan behavior di dalam continuous improvement ini sangat penting. Seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu juga bisa memahami bahwa pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita menjalankan improvement, pasti tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa menggerakkan orang-orang mau menjalankan atau mengikuti apa yang menjadi arahan terkait dengan improvement yang dilakukan. Dan disinilah salah satu peran saya Bapak Ibu di dalam SSCX untuk menjalankan continuous improvement. Nah, terus topik pembahasan yang akan kita lakukan selama 1 jam ini ke depan adalah kita akan memahami tentang peran dan tantangan sebagai seorang leader. Lalu yang kedua adalah kita juga akan membahas tentang apa keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki seorang leader. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membangun tim yang sinergis, dan ini akan menjadi salah satu topik pembahasan kita di dalam training ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagian besar kalau Bapak Ibu juga ketika kita sudah mengenal apa itu yang namanya kepemimpinan, lalu contohnya siapa yang kita anggap sebagai seorang pemimpin, lalu kenapa kita anggap dia sebagai seorang pemimpin, akhirnya kita bisa mendapatkan satu kesimpulan Bapak Ibu, bahwa sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita mempersepsikan orang tersebut sebagai pemimpin yang baik karena ada 2 atau 3 hal yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah karena tadi kepribadian atau karakteristik orang tersebut yang membuat kita menganggap bahwa orang itu sebagai seorang pemimpin. Tapi juga ada yang menganggap sebagai seorang pemimpin itu kenapa? Karena dari hasil kerjanya dia atau hasil kinerjanya dia. Sehingga dia layak kita anggap sebagai seorang pemimpin. Siapa? Bisa jadi bapak pembangunan kita. Ya, dari sisi kinerjanya cukup bisa memberikan dampak buat kemajuan Indonesia. Contohnya tadi sempat ada yang mengatakan Pak Soeharto, misalkan begitu. Atau juga ada yang mendasarkan pada kompetensi karena pemahaman, pengetahuan, keterampilan, bahkan pandangan hidup. Yang bisa jadi itu menjadi salah satu contoh kriteria yang kita anggap sebagai seorang pemimpin. Ya, siapa orangnya? Yang tadi disampaikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai salah satu sebagai pemimpin yang bisa memberikan pedoman, pengayom buat masyarakat supaya orang yang tadi istilahnya kalau disampaikan itu dari zulumatun ilan nur, dari kegelapan menjadi cahaya.
Dan itu akhirnya bisa dirasakan oleh kita semua sampai sekarang. Bisa jadi seperti itu. Namun pada prinsipnya adalah Bapak Ibu sudah bisa mempersepsikan bahwa oh ternyata di dalam hal kita menganggap bahwa seorang pemimpin yang baik itu bisa kita kategorikan karena kepribadiannya, bisa juga karena hasil kerja yang dihasilkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata semua teman-teman semua sudah bisa memahami dan mengerti apa itu yang namanya kepemimpinan. Terakhir tadi menyampaikan bahwa yang namanya seorang pemimpin yang bagus yang mana sebenarnya? Yang ada dua hal terkait dengan, kalau kita bilang begini, jadi ada bermacam teori terkait dengan kepemimpinan Bapak Ibu ya, terkait dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan. Ada yang mendasarkan pada orang, ada juga yang mendasarkan pada tugas atau pada hasil. Jadi di sini kalau kita coba lihat teorinya itu apa? Teorinya adalah Black Mountain, Managerial Grade of Leaders. Dalam artian di sini teorinya itu tahun kapan? Oh ternyata ini di hasil diskusi penelitian yang dilakukan di Michigan sama di Ohio State University yang menyampaikan bahwa oh ternyata dalam hal kepemimpinan atau gaya kepemimpinan ada mengacu pada dua hal. Yang pertama aspek atau kepedulian terhadap orang, lalu yang kedua adalah kepedulian terhadap tugas ataupun hasil. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya yang menyampaikan bahwa Pak, ya sebagai seorang pemimpin yang bagus adalah seorang pemimpin yang selain dia fokus terhadap tugas ataupun terhadap hasil yang ingin dicapai, yang dituju oleh perusahaan, tapi juga dia peduli terhadap orang. Nah, itu masuk ke dalam, kalau kita lihat di dalam grafik ini Bu ya, di dalam tampilan ini, dia termasuk dalam tim manajemen. Ya, jadi seorang pemimpin yang bagus adalah termasuk pemimpin yang tadi mencapai target hasil maksimal dan juga peduli sama orang. Tapi ada juga kondisi dalam hal gaya kepemimpinan selain tim manajemen, yaitu adalah apa? Ada yang hanya berfokus terhadap orang saja, itu yang kita sebut sebagai country club management. Jadi di sini Bapak Ibu saya ingin menjelaskan bahwa oh ternyata bagaimana sih Pak cara kita menjadi seorang pemimpin yang bagus? Ya harapannya kita bisa bergeser dari posisi yang hanya concern terhadap people ataupun juga concern terhadap tugas menjadi orang yang memiliki concern nggak hanya terhadap tugas tapi juga terhadap people seperti ini. Jadi apa sih yang disebut dengan country club management? Country club management itu adalah orang atau pemimpin yang hanya berfokus pada membangun hubungan saja. Jadi hubungan antara saya dengan anak buah saya bagus, dalam hasil silaturahmi bagus, komunikasi bagus, tapi tidak mementingkan hasil yang diinginkan, hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi hasilnya adalah apa? Hasil yang diperoleh tidak maksimal. Tapi ada juga kondisi di mana gaya kepemimpinan yang ditimbulkan oleh seorang pemimpin adalah dia menggunakan dengan task management yang berorientasi terhadap apa? Terhadap tugasnya saja. Sehingga apa yang terjadi? Pencapaian target maksimal, tapi dia menjadi orang yang tidak disukai oleh anggotanya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan kegelisahan, keluhan, atau hambatan yang dihadapi oleh anak buahnya ketika mencapai target yang diinginkan oleh atasan. Nah, yang akan lebih bermasalah lagi adalah siapa, Bu? Adalah masuk ke dalam impoverished management. Yaitu apa? Yaitu adalah kepemimpinan kalau kita bilang adalah model gaya kepemimpinan miskin. Kenapa? Karena keterlibatan pemimpin di dalam membangun kinerja itu kecil sekali. Sehingga anak buah itu tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Kenapa? Karena peran kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan itu kecil. Nah, itu kita masuk ke dalam tadi ke dalam poin 1.1 seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika kita bisa memahami bahwa oh ternyata di dalam gaya kepemimpinan yang harusnya kita gunakan untuk mencapai hasil maksimal nggak cuma hanya dari sisi task manajemennya saja. Tapi yang perlu kita jaga adalah membangun hubungan juga terhadap anak buah kita atau karyawan yang kita pimpin. Sehingga hasilnya, produktivitas yang diharapkan oleh tim kita itu bisa jauh lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena kita concern. Jadi sebagian besar pengalaman yang pernah saya dapatkan ketika kita menjadi seorang konsultan dan kita menjalankan proyek di satu perusahaan, ketika kita melihat sejauh mana peran atasan dalam hal mengejar target yang ditujukan dari atasan. Oh, ternyata kita bisa melihat sejauh mana. Oh, kalau misalkan ternyata dia hanya berfokus pada tugas, pasti hasilnya adalah apa? Bagus dari sisi result, tapi kurang bagus dalam hal membangun hubungan. Ketika ada salah-salah waktu, di mana ada waktu kekosongan, biasanya seorang pemimpin yang hanya berfokus pada tugas, dia akan menjadi pribadi yang terasing. Dan terus cenderung stres.
Kenapa? Kenapa? Karena dia berada di lingkaran lingkungan kerja yang ibaratnya satu pengalaman saya pernah mendapatkan ketika kita pernah mengadakan semacam event outbound. Jadi di salah satu aktivitas outbound itu ada yang namanya aktivitasnya adalah paintball, Pak. Jadi bermain perang-perangan dengan menggunakan senjata peluru cat. Jadi ada paintball. Nah, pada saat kita menjalankan aktivitas tersebut, kita mengamati sejauh mana antara dua tim menyelesaikan tugas atau misi yang diberikan. Yaitu misinya adalah mengambil bendera yang dimiliki oleh tim lawan. Nah, pada saat kita melihat dan ketika sesinya dimulai, oke, kita mulai, lalu kita perhatikan di luar lapangan, di luar pertandingan. Lalu kita melihat tiba-tiba ada dalam satu tim itu satu orang yang dia memiliki target bukan untuk mengalahkan atau bukan untuk mengambil bendera lawan, tapi yang dia targetkan adalah siapa, Pak? Adalah orang yang di depannya dia. Yang itu adalah satu tim dengan dia. Pada saat pelaksanaan atau pada saat melakukan aktivitas paintball tersebut, dibidik dan ditembak, diber. Sampai akhirnya di akhir sesi, orang yang ditembak itu menyampaikan kepada kita, karena kita sebagai wasit, mengatakan, Pak, saya lagi main, saya lagi fokus, tiba-tiba saya ketembak, kata gitu. Akhirnya saya keluar, saya mau tanya, Pak, kira-kira siapa yang nembak saya tadi ya? Nah, pas ketika saya lihat, sebenarnya saya tahu siapa orangnya, ternyata siapa? Adalah salah satu anggotanya dia sendiri. Anggotanya dia sendiri, Bapak Ibu, yang menembak dia dari belakang. Pas ketika saya tanya saya tanya di luar sesi itu, saya tanya sama orang yang nembak, bro, kenapa lo tadi nembak dia? Kesempatan, Pak. Mumpung, kayak gitu. Jadi akhirnya mumpung ada momen, dia akhirnya melampiaskan kekesalannya dia dengan cara apa? Pada saat ada kegiatan bersama, dia tembak bosnya sendiri. Untungnya Bapak Ibu itu hanya dalam situasi dalam permainan. Itu yang pengalaman yang kita dapatkan. Lalu kita sampaikan kepada bosnya yang ditembak tadi bahwa Pak, bisa jadi tadi ada salah tembak. Bukan karena ada yang iseng menembak Bapak duluan kayak gitu. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa ternyata ada kondisi di mana tadi atasannya merasa mungkin dalam aktivitas sehari-hari dia sebagai seorang leader yang berfokus terhadap tugas, tapi tidak membangun hubungan sama anak buahnya. Kayak gitu. Tapi ada juga kondisi saya pernah menemukan di suatu perusahaan juga, yang saya temukan adalah ketika kita menemukan ada satu orang lagi berjalan di sebuah lorong. Nah, di ujungnya itu ada seorang ibu-ibu. Di ujungnya ada seorang ibu lagi berbicara. Tapi yang saya lihat adalah yang dilakukan oleh si orang ini pada saat lagi jalan di tengah lorong itu adalah apa? Dia mencari jalan lain yang akhirnya mengitari area jalannya. Jadi berarti harusnya dia lurus, tapi dia belok dulu, belok ke kiri, belok ke kanan, baru ke kiri. Nah, saya amati, kenapa itu terjadi? Oh, ternyata itu adalah atasannya dia, dan dia nggak mau ketemu sama atasannya. Kenapa? Oh, ternyata yang namanya gaya kepemimpinan itu bisa dirasakan juga, Ibu, sama siapa? Sama anak buah kita. Kalau kita menjalankan kepemimpinan hanya dengan berfokus terhadap hasil, maka bisa jadi engage terhadap karyawan kita jadi tidak maksimal. Tapi juga ada kondisi di mana kita menemukan dalam satu situasi pada saat kita pendampingan di sebuah perusahaan yang orangnya pemimpinnya itu benar-benar sangat dihormati. Tapi ketika dibahas tentang pencapaian kinerja itu menjadi orang serba salah. Kenapa? Karena ternyata hasil kinerjanya tidak maksimal. Setiap target yang diberikan oleh manajemen terhadap dia tidak bisa selesaikan. Tapi orang ini ternyata sangat sekali disayangi oleh anak buahnya. Loh, ternyata kalau kita lihat, ternyata dia bisa jadi hanya berfokus terhadap people. Jadi kepedulian dia terhadap orang saja. Nah, disinilah akhirnya peran kami, peran konsultan, misalkan di SSCX pada saat kita melakukan pendampingan dalam proyek itu adalah memastikan bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, kalau dia berfokus terhadap people, kita maksimalkan dari sisi tasnya. Begitupun sebaliknya, ketika kita menemukan seorang pemimpin yang concernnya dia terhadap task atau terhadap hasil, maka yang kita coba maksimalkan adalah bagaimana dia bisa membangun hubungan dengan anak buahnya. Bahkan juga kita pernah menemukan, Bapak Ibu, di dalam hal kita menjalankan kepemimpinan atau dalam kita menjalankan proyek itu adalah apa? Anak buahnya tidak menghargai atasannya sama sekali. Setiap ketika dia bertemu sama orang baru, orang tersebut dia mengatakan bahwa dia sebagai supervisor memiliki manajer. Nah, supervisor ini ketika ketemu orang baru, dia selalu mengatakan bahwa bos saya itu dulu pernah jadi anak buah saya. Dia dulu jadi operator saya.
Jadi setiap hari diomongin itu. Jadi setiap ketemu sama orang baru, yang dia sampaikan kepada orang baru adalah manajer saya. Jadi secara tidak langsung dia menyampaikan adalah manajer saya dulu pernah jadi operator dan kerjaannya saya suruh-suruh nganterin makanan. Dan itu yang dilakukan oleh si supervisor. Nah, saya tanya balik sama dia, Pak, Bapak menjadi supervisor berapa lama? Oh Pak, saya menjadi supervisor udah jalan 5 tahun. Oke. Nah, supervisor anak buah Bapak atau manajer Bapak ini sekarang jadi manajer sudah berapa lama? Oh Pak, sekarang manajer saya yang sekarang ini dia baru jalan sekitar 6 bulan. Oh berarti Pak, ini manajer Bapak itu dia baru diangkat menjadi manajer setelah baru 6 bulan. Iya, baru 6 bulan. Tapi Bapak sudah 5 tahun sebagai supervisor, ya, dan tidak naik-naik. Iya. Nah, bisa jadi ada satu yang dilihat oleh manajemen terhadap apa kinerja yang dimiliki oleh anak buahnya. Sehingga kalau saya bilang sama dia, Pak, kalau Bapak terus-menerus menggunakan gaya seperti ini, setiap ketemu sama orang baru menyampaikan bahwa dulu manajer saya itu pernah jadi anak buah saya, kira-kira apa yang terjadi oleh Bapak? Apa yang Bapak dapat sebagai seorang pemimpin atau sebagai supervisor ketika Bapak menyampaikan ini kepada orang banyak? Bisa jadi, Pak, ya bisa jadi yang didapat oleh Bapak itu cuma satu, apa? Ketidaksukaan. Akhirnya Bapak bisa nggak membangun hubungan dengan atasan Bapak? Oh, sudah tidak bisa. Apalagi si atasannya tahu kalau misalkan supervisornya atau yang dulu menjadi atasannya sering menjelekkannya di belakang. Apa yang terjadi? Nggak ada hubungan komunikasi yang bagus. Hasil kerjanya gimana? Hasil kerjanya pun nggak akan maksimal. Kenapa? Karena antara atasan dengan bawahan tidak terbangun yang namanya sinergi. Dan itu akhirnya terjadi apa? Terjadi sebuah masalah. Nah, yang kita sampaikan kepada si supervisor itu adalah cuma satu, apa? Bapak harus menjadikan diri Bapak menjadi orang yang baru. Dalam artian baru itu apa? Yaitu adalah menerima dengan kondisi yang sekarang terjadi. Kenapa? Kalau Bapak tidak menerima dengan kondisi Bapak sekarang, maka bisa jadi bahwa apa yang Bapak lakukan itu hanya tidak akan memberikan dampak positif buat hasil kerja Bapak. Kenapa? Karena Bapak nggak dianggap sama atasan Bapak. Itu yang kita coba jalankan, kita coba jelaskan tentang apa. Oh, ternyata yang namanya gaya kepemimpinan itu penting. Tadi yang disampaikan oleh Ibu yang sebelumnya bahwa oh iya ya, bahwa seorang pemimpin yang bagus adalah seorang pemimpin yang dia selain mencapai hasil maksimal, tapi juga dia bisa memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Sehingga hasil kerjanya bisa jauh lebih maksimal dan lebih lama. Nah, satu catatan juga yang saya bilang selanjutnya tadi ceritanya bahwa ketika si supervisor akhirnya bisa menerima apa yang dia alami saat ini, bahwa oh ternyata anak buahnya sekarang menjadi leader, maka pas ketika itu dilakukan dan ketika ada sesi diskusi bareng antara si supervisor dengan manajer, tanpa dilihat lagi, akhirnya apa yang kita lihat akhirnya adalah apa Pak? Terjadi perubahan yang dialami oleh si manajer. Apa yang dilihat oleh manajer terhadap si supervisornya tersebut? Ketika orang tersebut sudah bisa membuka diri, menerima, si manajer akhirnya membuka diri juga dan menerima si supervisor sebagai bagian dalam timnya dia. Itu yang kita dapat, Pak. Jadi akhirnya yang kita lihat di dalam proses pendampingan banyak sekali kondisi terkait dengan kepemimpinan yang bisa kita jadikan sebagai istilahnya perbaikan untuk mencapai hasil maksimal. Dan kalau kita coba sampaikan lagi Bapak Ibu bahwa terus apa sih sebenarnya dari yang namanya kepemimpinan itu? Banyak sekali teori, bahkan ada yang mengatakan dari John C. Maxwell bilang bahwa yang namanya kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Ada yang menyatakan seperti itu. Namun ada juga yang kita sampaikan di dalam tampilan layar Bapak Ibu bahwa yang namanya kepemimpinan, inti dari kepemimpinan yang pernah disampaikan oleh Letnan Jenderal Melvin Zest yang menyatakan bahwa satu saran yang saya percayai berperan besar menjadikan Anda sebagai seorang pemimpin yang baik bukan hanya karena kepribadiannya, bukan juga karena adanya chemistry, dan semua Anda bisa melakukannya. Lalu apa saran yang disampaikan oleh Melvin Zest ini? Oh, ternyata adalah apa? Anda harus dapat memberikan perhatian. Nah, ini salah satu cara ketika kita tadi melihat, bahwa kita memiliki target kita harus kita kejar. Nah, ketika kita harus mengejar, gaya kepemimpinan apa yang kita coba maksimalkan supaya bisa bertahan lama, yaitu adalah dengan kita nggak hanya berorientasi terhadap tugas, tapi juga membangun kepedulian terhadap anak buah kita. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu
mau tahu apa sih cara atau langkah yang bisa dilakukan supaya kita dari low performance bisa menjadi high performance, misalkan seperti itu. Lalu dari kita tidak bisa membangun hubungan dengan anak buah, lalu kita bisa membangun hubungan dengan anak buah, sehingga nggak cuma hanya sekedar membangun hubungan, tapi dari hasil juga bisa tercapai. Ada tools yang biasa kita gunakan Bapak Ibu, yaitu yang kita sebut sebagai 10 perilaku supervisi. Ya, jadi di sini satu pengalaman yang kita menemukan pada saat kita melakukan pendampingan bersama dengan klien-klien kami di SSX, bahwa apapun yang kita lihat kekurangan dari sisi misalkan penuntasan kerja ataupun dari sisi membangun hubungan, salah satu tools yang biasanya kita gunakan untuk kita coba tingkatkan sehingga bisa mendapatkan hasil maksimal adalah kita menggunakan 10 perilaku supervisi ini Bapak dan Ibu ya. Di mana 10 perilaku supervisi ini terdiri dari satu, yaitu adalah merencanakan kerja. Lalu yang kedua, memberikan penugasan. Lalu yang ketiga, memberikan pengarahan. Lalu yang keempat, yaitu adalah melakukan follow up. Kalau dari sisi manajemen, sebenarnya fungsi manajemen itu yang 4 hal tadi. Bagaimana kita merencanakan, terus yang kedua mendistribusikan tugas, membagi anggota, serta melakukan kontrol terhadap apa? Terhadap tugas yang diberikan. Nah, di sini kita tambahkan, kita sebut sebagai 10 perilaku supervisi. Kenapa? Karena ini bisa jadi sebagai salah satu alat yang maksimal Bapak Ibu bisa gunakan dalam menjalankan kepemimpinan di area kerja Bapak dan Ibu semua. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Merencanakan kerja. Lalu yang kedua memberikan penugasan. Yang ketiga adalah memberikan pengarahan. Yang keempat adalah melakukan tindak lanjut. Nah, ketika kita melakukan tindak lanjut, sebenarnya respon apa yang akan kelihatan pada saat kita melakukan umpan balik atau melakukan tindak lanjut, yaitu adalah umpan balik Bapak Ibu. Kalau ternyata hasil dalam hal follow up yang kita berikan ternyata sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita atau menjadi target kita, maka umpan balik positif menjadi salah satu hal yang wajib Bapak Ibu lakukan. Gitu. Namun, kalau ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan follow up terhadap hasil kerja dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka yang harus kita lakukan adalah kita memberikan umpan balik konstruktif. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan umpan balik konstruktif, Pak? Ya, salah satunya yang kita coba sampaikan di sini adalah kita melakukan pendampingan dan dukungan. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Sehingga ketika penyelesaian masalah dilakukan, ada salah satu aktivitas yang harus kita lakukan sebagai seorang leader, itu adalah apa? Reporting. Ya, pelaporan. Sehingga kalau misalkan ini semua dilakukan dengan cara yang baik, dengan pas, maka akan terbentuk yang namanya hubungan kerja positif antara atasan dengan bawahan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, ini sebenarnya penjelasannya terkait dengan 10 perilaku supervisi tadi, yang namanya perencanaan atau merencanakan kerja itu adalah menyusun rencana kerja sendiri, serta menyusun rencana kerja untuk anak buah dengan smart gitu ya. Lalu yang kedua, making assignment, memberikan penugasan, yaitu adalah ketika kita sudah membuat perencanaan, maka menggunakan dengan menggunakan smart tadi untuk bisa kita bagi kemampuan anak buah kita dalam menjalankan pekerjaannya dia. Lalu terkait dengan yang ketiga itu memberikan pengarahan, yaitu adalah memberikan instruksi tentang metode yang digunakan untuk ketercapaian tugas yang dibebankan. Lalu yang keempat adalah follow up, proses pemantauan dalam selang waktu yang memadai terhadap hasil kerja nyata yang dibandingkan dengan rencana dan penugasan yang diberikan. Nah, ini yang kita bilang salah satunya kita bisa menggunakan audit tidak resmi, misalkan sebagai alat checking kita sejauh mana anak buah kita menjalankan apa yang sudah kita tugaskan kepada anak buah kita melakukan pencatatan dari sisi situ. Nah, terkait dengan umpan balik positif, kalau kita coba jelaskan definisinya adalah suatu proses komunikasi yang mendorong perilaku dan kinerja yang positif. Motivasi ditujukan untuk menunjukkan dan menghargai sesuatu yang dikerjakan dengan baik. Yaitu tadi, salah satunya adalah memberikan umpan balik positif dengan mengucapkan terima kasih terhadap hasil kerja yang sudah diberikan anak buah kita. Nah, sedangkan umpan balik konstruktif apa? Suatu proses komunikasi yang dimaksudkan untuk menunjukkan perilaku ataupun kinerja negatif. Diambil tindakan korektif yang dilakukan tindak lanjut. Jadi menegaskan agar meninggalkan perilaku yang tidak bisa diterima. Seperti itu. Nah, terkait dengan coaching and support, tadi seperti yang Pak Andri sampaikan, ada yang namanya proses tatap muka langsung. Mendampingi bawahan dalam menyelesaikan masalah, serta menjawab pertanyaan yang diajukan bawahan, serta memberikan dukungan serta pelatihan yang diperlukan oleh anak buah kita. Bisa jadi faktor penyebab anak buah kita tidak tercapai hasil yang diinginkan oleh kita, bisa jadi karena anak buah kita baru
baru pertama kali menemukan atau baru menerima penugasan yang disampaikan oleh atasan, sehingga dia harus meraba-raba untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh atasannya, seperti itu. Maka coaching and support menjadi salah satu bagian yang dimiliki oleh seorang leader untuk bisa memberikan transfer knowledge atau pengetahuan untuk anak buahnya. Lalu yang kedelapan adalah apa? Problem solving dengan menggunakan pengalaman Bapak Ibu sebagai atasan dan keahlian bekerja dengan bawahan dalam suatu sistem dalam rangka penentuan penyimpangan serta mengambil tindakan korektif. Nah, kecenderungannya adalah apa? Ketika kita mengalami atau ketika anak buah kita mengalami sebuah masalah, nah perannya atasan adalah apa? Ya, gimana menurut kamu? Kamu sendiri yang tahu caranya, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu bisa jadi kesan yang dimiliki oleh anak buah bahwa, Pak, Bu, saya kan bertanya sama Bapak, Ibu, harapannya ada masukan dari Bapak, Ibu terhadap masalah yang dihadapi. Dengan adanya ini sebagai guidance buat Bapak, Ibu dalam menjalankan fungsi sebagai seorang leader. Nah, tidak lupa di dalam hal 10 supervisi yang terakhir itu adalah reporting, yaitu adalah mencatat hasil nyata, dokumentasi, mesti spesifik, terukur, serta membuat observasi, serta ide dan langkah tindakan, serta informasi dan langkah-langkah korektif yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya di dalam tahap 4 follow up itu reporting pasti sudah dibuat oleh dia. Nah, ini salah satu cara yang kita bisa amati terkait dengan follow up yang diberikan oleh anak buah terhadap hasil kerjanya dengan kita ngecek dari sisi pelaporannya. Sehingga Bapak Ibu akan terbentuk yang namanya hubungan kerja positif antara atasan dengan bawahan, serta terhubung yang namanya keterbukaan, serta saling menghargai. Gitu. Oke? Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari video tadi, yaitulah salah satu gambaran terkait dengan tadi kita sebagai seorang pemimpin pasti memiliki tim kerja. Nah, ketika kita bisa melihat dari video tadi, kita bisa menggambarkan bahwa oh iya ya, ketika kita melihat anggota kerja kita, nah peran kita sebagai seorang pemimpin bisa memetakan sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh anak buah kita untuk mencapai hasil maksimal yang diinginkan oleh Bapak Ibu sebagai atasannya. Tentunya ketika kita bisa melihat dari video tadi, kita akan bisa mengidentifikasi mana tim atau anggota kerja kita yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan keinginan kita sebagai atasannya. Mana yang kita lihat perlu ditingkatkan kembali dari sisi kemampuan. Bahkan juga ada di mana kita bisa memetakan di mana anak buah kita harus kita berdayakan secara maksimal. Kenapa? Karena dia punya potensi, tapi kelemahannya adalah dia nggak punya kemauan untuk menjalankan. Nah, ini menjadi satu kunci di mana kita sebagai seorang leader bisa memetakan anak buah kita dengan porsinya mereka masing-masing, sehingga hasil yang diinginkan oleh kita sebagai atasan bisa diselesaikan oleh anak buah kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kenali orang yang produktif dan destruktif. Salah satu caranya gimana Pak untuk kita bisa membuat atau bisa mengenali anak buah kita ya. Mereka memiliki kinerja yang bagus dan kerja yang kurang bagus. Salah satu tools yang biasa digunakan umumnya Bapak Ibu kita bisa menggunakan yang namanya can and will analysis atau analisa mau dan mampu. Di mana ketika kita bisa membuat atau kita bisa memetakan kemampuan anak buah kita dengan mau dan mampu, kita bisa menempatkan diri kita terhadap anak buah kita dengan kebutuhan yang dimiliki oleh anak buah kita nantinya. Salah satu alatnya apa? Tadi yang kita sampaikan, menggunakan can and will analysis. Jadi analisa mau dan mampu seperti itu. Ya, jadi lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam kepemimpinan efektif, yang pertama harus kita lakukan dengan kita tadi membuat anggotanya menjadi kuat, mampu mempengaruhi lingkungan dengan cara salah satunya adalah menumbuhkan kepercayaan serta membantu memupuk hubungan kerjasama antar anggota di dalam satu tim tersebut serta memecahkan masalah konflik secara terbuka dan yang terakhir merangsang berkembangnya cara berpikir dan tingkah laku yang berpedoman pada tujuan. Ini salah satu ciri kepemimpinan efektif. Dan terakhir di dalam sesi kita ya bahwa pernah ada satu quote yang disampaikan oleh Jack Welch bahwa sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, ya sukses itu adalah diri kamu sendiri. Bagaimana kamu mengembangkan kemampuan kamu sendiri, itu yang dikatakan sukses. Namun ketika kamu sudah menjadi seorang pemimpin, maka sukses itu adalah semua. Semua itu nggak cuma hanya diri sendiri, tapi anggota kerja kita yang membantu support terhadap pencapaian target yang diinginkan oleh kita sebagai atasannya. Itu menjadi salah satu quotes yang terakhir penutup di dalam sesi kita hari ini Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya seorang pemimpin, tadi sukses nggak cuma hanya untuk diri sendiri, tapi sukses untuk semua. Seperti itu. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk kita menjalankan aktivitas atau menjalankan sesi training, sesi webinar selama 1 jam. Ternyata waktu kita lebih dari 1 jam. Saya mohon maaf atas kesempatannya Bapak Ibu karena terlalu banyak diskusi antara Bapak Ibu, dan kita berharap mudah-mudahan ada nilai tambah atau insight positif yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kita kali ini. Dan Bapak Ibu, di XSCX rencananya kita akan melaksanakan Leadership for Productivity pada tanggal 23 sampai 24 Agustus, di mana materi yang akan kita berikan itu akan lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan kepemimpinan kita, lalu mengenal gaya-gaya kepemimpinan, serta 10 supervisory behavior profile yang tadi, yang Bapak Ibu sudah kami kenalkan di awal, untuk kita bisa perdalam lagi di dalam materi training Leadership for Productivity di tanggal 23 dan 24 Agustus. Seperti itu, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu dalam partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa maksimalkan di area kerja kita masing-masing. Oke, selamat pagi, salam sukses, excellent people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.